Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan tugas perkuliahan pada pertemuan ke-7 mengenai tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Terdapat 4 materi, yaitu 1. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua, teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang keempat, contoh konkret bimbingan dan konseling karir konferensi di sekolah dasar. Bimbingan karir adalah suatu proses membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya. 1. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar, yang dimana terdapat 4 tahapan dan karakteristik perkembangannya karir di sekolah dasar, yaitu pada tahap pertumbuhan yang mencakup tahapan berkembangnya keingintahuan pada usia 0-4 tahun terhadap jenis-jenis karir merupakan awal perkembangan karir individu. Keinginan tahuan yang dimaksud ketertarikan anak pada pengetahuan yang baru. Tahapan perkembangan fantasi yang terjadi pada anak usia 4-7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan fantasi karirnya. Tahap perkembangan minat yang dimana terjadi pada anak usia 7-11 tahun, di mana anak mulai mengembangkan minat karirnya. Tahap berkembangnya kemampuan yang dimana terjadi pada anak usia 11-14 tahun. Siswa yang sudah memasuki usia remaja, tentunya ia bisa membedakan mana yang baik maupun buruknya. Karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD, yaitu anak-anak yang sudah mulai dikenalkan tentang apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki sehingga seorang anak yang dapat mengembangkan sampai usia dewasanya. 2. Teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. 1. Teknik klasikal merupakan salah satu pendekatan secara kelompok, maka metode atau teknik yang dapat digunakan juga sama dengan teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik yang digunakan yaitu teknik ekspositori, diskusi kelompok, bermain peran dalam berbentuk sosiodrama, permainan simulasi, homeroom. 2. Teknik outdoor, yang dimana pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi pembelajaran, berbagai permainan sebagai media transformasi. 3. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar dapat diintegrasikan dengan jam-jam pembelajaran yang sudah ada atau menyediakan jam khusus untuk keperluan bimbingan karir ini. Guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, karir anak-anak di masa mendatang. Tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja, misalnya di kelas, di luar kelas, maupun di tempat lainnya, juga bergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar, film, atau video, teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan, artinya minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan anak. 4. Contoh konkret bimbingan dan konseling karir konferensi di SD. A. Siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. B. Kemudian di sepanjang jalan siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan di suatu tempat. C. Guru dapat menggunakan cerita. D. Guru dapat menyuruh siswa membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari setiap pekerjaan tersebut. Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk, skyline.